Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara sholat orang Syiah. Syiah mengamalkan ajaran yang berbeda dari ajaran ahli sunnah wal jamaah dan jauh dari wahyu. Golongan ini mereka reka hukum dan mengadakan perkara bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Semoga kita dijauhkan dari golongan Syiah yang merusak akidah umat ini. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sejak berlakunya revolusi Syria, barulah kita mengetahui tentang niat mereka sebenarnya. Mereka cukup membenci kaum ahli sunnah sehingga mereka menghalalkan darah ahli sunnah. Dan kita sebagai umat Islam janganlah membiarkan mereka Syiah berkembang di bumi tercinta Nusantara ini. Di bawah ini antara gambar-gambar cara ibadah orang-orang Syiah yang bertentangan dengan Islam. Imam mereka sholat di depan makmum tetapi berada dalam lubang sedalam lutut, tempatnya lebih rendah dari makmum. Pengikut Syiah tidak meyakini kesohihan sholat Jumat atau dalam istilah tidak sholat Jumat kecuali bersama imam yang maksum atau wakilnya saja. Banyak pihak mengatakan bahwa orang Syiah melakukan sholat sama seperti orang-orang Islam, namun hanya untuk sekedar takiyah, berpura-pura. Takiyah merupakan konsep atau ciri penting yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Syiah. Takiyah pada hakikatnya adalah berdusta dan berbohong. Pentingnya takiyah di sisi Syiah banyak terdapat di dalam kitab-kitab utama mereka. Mereka sujud di atas sekeping batu yang bulat, pipih atau segi empat. Dahi dan hidung tidak menyentuh lantai. Batu itu disediakan dalam masjid atau mereka membawa sendiri kemana mereka pergi. Batu yang paling suci menurut mereka ialah diambil dari Karbala, kemudian Marsyad dan Dikom. Bila tidak ada boleh juga menggunakan batu-batu di tempat lain. Satu lagi cara sujud mereka Syiah ini, apabila tidak ada batu, mereka akan menggunakan apa saja yang tumbuh di bumi sebagai tempat sujud. Paling tidak mereka sujud di atas tapak tangan mereka, melakukan itu dengan alasan karena menurut mereka manusia itu terbuat dari tanah. Kita tidak tahu sujud seperti apa itu. Inilah contoh ajaran Syiah yang menyimpang jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya. Ketika mereka tengah melakukan sholat ulama yang diagung-agungkan melakukan sholat sambil berbincang-bincang. Sholat kok ngobrol, aneh tuh lamanya. Syiah melakukan sholat tidak seperti tata cara sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengikut Syiah juga tidak mengakhiri sholatnya dengan mengucapkan salam pada umumnya, tetapi dengan memukul kedua pahanya beberapa kali. Gak sekalian aja loh, pukul imamnya aja. Para pengikut Syiah sedang sholat atau sujud di ruang yang sama di masjid mereka. Mereka menghadap ke arah mana ketika sujud? Mengapa tidak ke arah kiblat seperti yang diperintahkan di dalam Al-Quranul Karim? Aneh. Ngaku-ngaku Islam tapi tidak ke Ka'bah. Aneh sekali kan itu. Para penganut Syiah menyembah manusia. Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Orang Islamkah mereka? Pria dan wanita Syiah sedang bersujud di perkuburan Syiah, sujud di kubur ulama mereka, dan sujud di depan gambar ulama mereka di pemakaman. Sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Jauhkanlah diri kata ya Allah dari golongan yang sesat ini. Sholat atau sujud menghadap ke arah makam dan iktikaf duduk di masjid tidak menghadap kiblat melainkan menghadap ke arah makam. Kenapa mereka ke arah kiblat kenapa tidak ke arah kiblat seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang mereka sembah? Aneh sekali bukan? Makam Humaini ditawaf setiap hari dan diberkati dengan bermacam-macam amalan tagut. Ini adalah salah satu ibadah mereka jauh menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Ini menggambarkan kesesatan Syiah yang sangat nyata. Kaum Syiah membuat Ka'bah sendiri di Badar Najaf. Mereka akan tawaf sebagaimana tawaf di Baitullah Mekah. Sesat amat menyesatkan saudaraku yang dimuliakan Allah. Akhir zaman Yahudi akan jadi kawan baik orang-orang Syiah. Kita lihat bahwa pemimpin negara Syiah berpelukan dan mesra dengan pemimpin Yahudi yang menunjukkan hubungan baik antar mereka. Syiah adalah sekutu Yahudi untuk menjatuhkan umat Islam. Umat Islam perlu tahu bahwa mereka Syiah dan Yahudi ini bersahabat sangat baik. Sedangkan umat Islam, ahli sunnah wal jamaah, mereka bunuh dan bermusuhan. Berjaga-jagalah dengan golongan ini. Mereka penuh dengan tipu daya, berbohong dan berpura-pura. Takiyah. Pemimpin negara Syiah membuat pertemuan dengan pemimpin Yahudi. Apakah tujuan mereka sebenarnya?
Sedangkan Syiah sebaik-baik dengan golongan orang-orang Yahudi, tetapi mereka bermusuhan dengan ahli sunnah. Mengapa mereka membenci ahli sunnah sedemikian rupa? Syiah bagaikan musuh Islam dalam selimut. Mereka mengaku Islam tetapi diam-diam menusuk dan dari belakang. Ahmad Najat, mantan pemimpin negara Syiah, menunjukkan pasportnya yang tertulis namanya sebagai nama Yahudi. Nama dalam Yahudi ialah Saburjian, sebagaimana yang tercatat dalam surat kabar Britain Daily Telegraph. Dan yang terakhir yang paling parah ialah perangai ulama Syiah. Di depan nampak anti kufar, di belakang mencium tangan perempuan kaum mereka. Itulah kepura-puraan takiyah kaum Syiah yang perlu kita ketahui. Sangatlah sesat golongan ini. Tolong umat Islam jangan tertipu. Berpeganglah pada hadis Al-Qur'anul Karim dan hadis. Jangan biarkan Syiah menyesatkan umat Islam. Sebarkan informasi ini apabila Anda prihatin terhadap ancaman yang melanda akidah umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.